Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, mudah-mudahan para sahabat di hari yang bahagia ini tetap dalam kondisi sehat lahir dan batin. Dan apabila ada sahabat kita yang pada hari ini terbaring sakit, kita doakan mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segera dikembalikan kesembuhannya seperti sedia kala. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita telah berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini di dalamnya ada satu ibadah, yaitu ibadah kurban. Kata kurban menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qariba yaqrabu qurban wa qurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat. Maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari dalam istilah agama disebut udhiyah, bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha atau waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Para sahabat sekalian, lalu apakah hukum kurban itu? Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dikuatkan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Ketentuan kurban sebagai sunnah muakkadah dikukuhkan oleh Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan safar atau bepergian, hukumnya adalah wajib. Para sahabat sekalian, menyembelih kurban adalah sunnah Rasulullah SAW yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Hal ini didasarkan atas informasi dari beberapa hadis Nabi SAW, diantaranya adalah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyyu min amali yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakani qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan, karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah.
Para sahabat sekalian, kurban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan keridhoannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha, sebagaimana pada hari raya Idul Fitri mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Karena itu, daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan, boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban, dengan tetap mengutamakan kaum fakir dan kaum miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Para sahabat sekalian, agar ibadah kurbannya sah menurut syariat, seorang yang hendak berkurban harus memperhatikan kriteria-kriteria dari hewan yang akan disembelihnya. Kriteria-kriteria tersebut diklasifikasikan sesuai dengan usia dan jenis hewan kurban, yaitu yang pertama, domba harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Yang kedua, sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Dan yang ketiga adalah unta, harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Para sahabat sekalian, adapun waktu pelaksanaan kurban atau waktu menyembelih hewan kurban dimulai setelah matahari setinggi tombak atau seusai sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan distribusi atau pembagian daging kurban dibagi menjadi 3 bagian dan tidak mesti harus sama rata pembagiannya. Ketiga bagian itu adalah: yang pertama untuk fakir miskin, yang kedua untuk dihadiahkan, dan yang ketiga untuk diri sendiri dan keluarga secukupnya, dengan catatan porsi untuk dihadiahkan dan untuk dikonsumsi sendiri tidak lebih dari 1/3 daging kurban. Para sahabat sekalian, demikian secara singkat keterangan mengenai kurban. Mari singkirkan ego besar kita masing-masing, juga ringankan hati untuk lebih banyak menyisihkan harta, tenaga, dan pikiran bagi sesama. Idul Adha adalah momentum untuk membuat diri lebih sukses lewat penguatan jiwa berkorban dan berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan di tahun ini dan di tahun berikutnya Allah memudahkan rizki para sahabat sekalian, sehingga dengan rizki tersebut kita dapat melaksanakan ibadah yang penuh dengan keutamaan, yaitu ibadah kurban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.